Pandemi COVID-19 yang telah lama bermukim di Indonesia sejak Maret 2020 lalu kian menyisakan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Segala sektor yang menjadi faktor dalam penunjang keberlangsungan hidup manusia kini telah direnggut peran serta fungsinya. Sektor pendidikan, sosial, budaya, hingga ekonomi mengalami krisis yang dapat dikatakan adanya sebuah penurunan yang sangat signifikan. Setiap harinya berbagai masalah baru seakan makin membebani kehidupan tiap masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah akhir-akhir ini mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kerap dikenal dengan singkatan PPKM juga turut berkontribusi dalam mempersulit jalannya pola kehidupan di tiap lapisan masyarakat. Pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan masa berlakunya akan berakhir seakan-akan kian menyiksa masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Setelah maraknya wabah virus COVID-19 masuk ke Indonesia, banyak dari tempat kerja baik itu stall kecil hingga sampai pada perusahaan besar yang mengambil tindakan untuk merumahkan para tenaga kerja mereka. Akibatnya kebanyakan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan mengalami krisis finansial akibat dari kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK tersebut. Kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi karena kehilangan mata pencaharian menjadi masalah yang dirasa cukup lumrah di masa sekarang. Pada dasarnya, hampir seluruh individu merasakan dampak dari pandemi COVID-19 itu sendiri, terutama dalam bidang ekonomi. Lalu, bagaimana solusi yang tepat untuk meminimalisir masalah ekonomi terutama dalam bidang finansial yang tengah marak kali ini? Pemanfaatan media sosial Instagram dirasa cukup efektif untuk dijadikan alternatif bagi masyarakat untuk menutupi masalah finansial mereka saat ini. Instagram menjadi salah satu platform media sosial yang sangat digemari di kalangan masyarakat. Menurut situs Databox, bahkan pengguna Instagram sudah terverifikasi berjumlah 1,7 miliar di seluruh dunia. Hal tersebut membuktikan jika Instagram dapat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi karena platform media sosial tersebut memiliki jangkauan yang sangat luas. Instagram dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, serta di mana saja. Instagram dapat dijadikan sebagai sarana dalam jual beli berbasis online yang sedang tren di masa sekarang. Berikut tips dan trik dari saya yang patut kamu coba dalam merintis usaha online agar produk kamu dilirik oleh customer. Yang pertama adalah menjual barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Apa aja sih memangnya barang-barang yang sudah dijadikan sebagai kebutuhan pokok di masa sekarang? Contohnya adalah skincare. Hampir seluruh kalangan masyarakat menjadikan skincare menjadi barang wajib yang perlu dibeli terutama bagi para remaja. Menjual skincare dapat memberikan mangsa pasar yang jauh lebih luas dibandingkan dengan menjual barang dengan opsi yang lain. Langkah yang kedua adalah membuat katalog menarik. Don't judge book by its cover. Istilah tersebut sepertinya tidak berlaku bagi para individu yang gemar belanja online, karena mereka cenderung melihat kualitas barang dari aspek luarnya. Seller perlu melakukan prosesi fotografi untuk menciptakan tampilan-tampilan menarik yang menyangkut dengan produk-produk yang diperjualbelikan. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan promosi. Di masa sekarang banyak sekali influencer yang memberikan sarana promosi bagi para seller yang sedang menggeluti bisnis online. Biasanya promosi tersebut dikenal dengan sebutan endorse. Setelah melakukan proses endorse kepada influencer, pihak seller akan menerima outcome yang positif. Entah itu menambah jumlah followers di Instagram atau bahkan meningkatkan jumlah pendapatan mereka. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Fitri. Dari wawancara singkat yang telah saya lakukan, Fitri mengatakan jika berbisnis online sangatlah membantu dirinya dalam mendapatkan pendapatan tambahan. Selain menjadi guru les di lembaga pendidikan anak usia dini, Fitri kerap kali menjadikan bisnis online sebagai pekerjaan sampingan. Dia memanfaatkan media sosial Instagram sebagai wadah dalam memasarkan produk-produk yang dijualnya. Menurut Fitri, berbisnis secara online sangat membantu meminimalisir masalah finansialnya terutama di masa pandemi COVID-19. Nah, apakah setelah ini kamu tertarik merintis bisnis online?
Hal-hal yang telah saya sampaikan dapat dijadikan pedoman bagi kamu yang ingin menggeluti bisnis secara online. Apalagi di masa sekarang nih, bisnis online memiliki keunggulan tersendiri karena tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk mendirikan toko dalam bentuk fisik serta jam operasional yang lebih fleksibel. Sekian dari saya, thank you for watching, see you!